Ya pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa pilih jalan berbeda. Pasca ditangkap polisi, Roy bersikukuh ajukan sidang pra-peradilan. Sementara Dr. Tifa memilih membatalkannya. Apakah ini strategi atau pecah kongsi? Biasa berjalan beriringan, kali ini Roy Suryo dan Dr. Tifa memilih jalan yang berbeda. Roy pilih ajukan pra-peradilan menggugat Polda Metro Jaya yang menurutnya sudah seenak jidat menggeledah dan menangkap dirinya. Jalan tidak sama dipilih karirnya. Dr. Tifa justru memilih menarik permohonan pra-peradilan yang sebelumnya sudah ia ajukan ke PN Jakarta Selatan. Di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026 saya tidak ditahan ya pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Perbedaan jalan yang dipilih dua tersangka fitnah ijazah Jokowi ini memantik pertanyaan publik. Setelah hampir 2 tahun senasib sepenanggungan membongkar keaslian ijazah Jokowi, baru kali ini keduanya memilih langkah yang berbeda. Apakah ini pertanda keduanya sudah tidak kompak? Guru Besar Ilmu Hukum Hipnu Nugroho menilai sebagai tersangka, Roy dan Dr. Tifa memiliki hak hukum yang sama. Walaupun langkah hukum yang dipilih keduanya akhirnya berbeda, namun menurut Hipnu tidak akan mempengaruhi perkara yang tengah menjerat keduanya. Kalau melihat jalur yang dipakai oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa, itu tidak dalam suatu problem hukum di dalam penyelesaian suatu perkara. Jadi terhadap perkara tidak ada pengaruhnya apa-apa. Kalau toh pun nanti pra-peradilan diterima, juga tidak ada pengaruhnya apa-apa. Ya itu hak masing-masing karena memang suatu penyelesaian itu kan tergantung pada Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ya, Dr. Tifa langsung pada penyelesaian pokok perkara. Roy Suryo belum karena ingin memastikan tadi bahwa terhadap penjemputan itu tidak sah, apalagi kalau dikatakan penangkapan. Setelah kasus fitnah ijazah Jokowi dilimpahkan ke Kejaksaan, kini Dr. Tifa tengah menunggu sidang perdana yang akan digelar 2 Juli mendatang. Sementara Roy Suryo masih harus menjalani sidang pra-peradilan penangkapan yang belum dijadwalkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pengacara Roy Suryo Ahmad Kozinudin memastikan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa tidak pecah kongsi. Keduanya dengan tetap satu visi misi dalam mengungkap ijazah Jokowi. Saya ingin meluruskan bahwa Dr. Tifa dengan Pak Roy Suryo itu tidak pecah kongsi, tetap satu bulan tekadnya untuk melanjutkan proses ini di pembuktian persidangan, mengingat saat plea bargaining, yaitu proses prosedur di KUHP baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 2005, yang dilakukan pada tahap 2 saat pelimpahan, itu mereka ditanya kembali oleh jaksa, apakah akan berdamai dengan Joko Widodo, apakah akan meminta maaf dengan Joko Widodo. Jawabannya seragam, kompak. Mereka tidak akan berdamai dan mereka tidak akan meminta maaf karena merasa tidak bersalah tentang penelitian yang mereka lakukan berdasarkan keilmuan dan saintifis yang mereka kuasai masing-masing. Sehingga dari sisi posisi dasarnya itu sama-sama ingin melanjutkan perjuangan, jadi tidak ada perbedaan. Adapun mengenai teknis perjuangan itu memang beda. Roy Suryo mengambil upaya pra-peradilan, sementara Dr. Tifa mencabut. Dan kalau dari sisi pokok perkara keduanya sudah. Ahli hukum pidana Hipnu Nugroho menyebut Jokowi adalah pelapor tidak bertanggung jawab. Jika tidak juga hadir dalam persidangan kasus fitnah ijazah, Hipnu juga menyebut jika Jokowi enggan hadir, maka pengadilan bisa menghentikan proses hukum. Deliknya adalah delik aduan. Dalam delik aduan adalah korban yang mengadu. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan suatu persidangan terhadap delik-delik aduan, yang diperiksa pertama kali adalah si korban. Oleh karena itu, sebagai bentuk peradilan yang baik, due process of law meletakkan suatu public hearing. Public hearing itu mendengar. Karena prinsip peradilan yang baik adalah mendengar. Mendengar apa? Mendengar korban. Kan itu, mendengar pelapor, mendengar terdakwa, kan itu yang jadikan prinsip hukum. Oleh karena itu, kalau sampai nanti Pak Jokowi sebagai pengadu atau pelapor adil, maka Pak Jokowi dikatakan sebagai pelapor yang tidak bertanggung jawab. Akibat hukumnya apa? Pengadilan menghentikan proses hukum
yang dilakukan terhadap delik aduan Pak Jokowi. Sehingga dinyatakan perkara tidak. Sementara itu, Jokowi pernah berujar ia akan berjanji menunjukkan ijazah saat persidangan nanti. Di proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah hasilnya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah sampaikan. Ya pemirsa, safari politik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Lampung berlanjut dengan menghadiri prosesi adat di Rumah Adat Kedatun Keagungan. Jokowi menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dari 3 pemuka adat Lampung. Kunjungan Jokowi di Rumah Adat Kedatun Keagungan, Lampung disambut para pemuka adat dan tokoh masyarakat. Dalam prosesi tersebut, Jokowi menerima penyematan gelar adat Baginda Pemuka Bangsa sebagai simbol penghormatan dari masyarakat adat Lampung. Penganugerahan gelar adat ini diharapkan menjadi simbol penghormatan terhadap nilai budaya Lampung, sekaligus mempererat hubungan antara tokoh nasional dan juga masyarakat adat. Setelah memperoleh gelar adat Baginda Pemuka Bangsa, Jokowi langsung jalan-jalan mengunjungi sentra kuliner di kawasan Maliosewu, Kabupaten Lampung. Tiba di lokasi, mantan wali kota Solo ini langsung menyapa warga yang sudah menunggunya sejak pagi. Tidak hanya itu, Jokowi juga meninjau berbagai kios kuliner khas Lampung yang sengaja disajikan. Rencananya setelah menyapa warga, Jokowi akan mengunjungi tempat latihan atlet angkat besi di Pringsewu, namun agenda ini dibatalkan. Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung tolak safari politik Jokowi. Aksi unjuk rasa dikawal oleh aparat kepolisian untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan juga ketertiban. Ratusan massa menyatakan penolakan terhadap safari politik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Mereka menilai kegiatan tersebut tidak peka terhadap situasi yang kini sedang menjadi perdebatan publik, yakni polemik dugaan ijazah palsu yang menurut mereka telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Massa berpandangan bahwa polemik tersebut sebaiknya mendapat penjelasan dan penyelesaian yang tuntas agar tidak terus-menerus menimbulkan perdebatan. Kami menyayangkan Pak Jokowi hari ini mau keliling seluruh Indonesia. Lampung ini adalah provinsi yang utama. Ya. Sementara selesaikan dulu perkaranya supaya tidak ada kegaduhan. Wahai Bapak Jokowi, kami tidak tahu apakah maksud Anda berkeliling Indonesia pada hari ini. Aksi berjalan damai di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian dengan massa secara bergantian menyampaikan aspirasi melalui orasi di lokasi aksi. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menggelar sidang perdana Dr. Tifa pada Kamis 2 Juli mendatang. Sementara perkara yang menjerat Roy Suryo belum dapat disidangkan karena masih menunggu proses pra-peradilan yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjadwalkan sidang perdana Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada 2 Juli 2026. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel Tarigan, mengatakan sidang berlangsung pukul 9 pagi di ruang utama Profesor Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara perkara yang menjerat Roy Suryo, tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, belum dapat disidangkan karena masih menunggu proses pra-peradilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketentuan hukum mengatur selama pemeriksaan pra-peradilan masih berlangsung, pemeriksaan pokok perkara belum dapat dijalankan. Berkas perkara kedua terdakwa telah dilimpahkan oleh Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juni 2026 dan telah dinyatakan lengkap setelah melalui pemeriksaan administrasi oleh Kepanitraan Pidana. Perkara Dr. Tifa dipastikan lebih dahulu memasuki tahap persidangan pada awal Juli 2026.
terkait rencana sidang pertama untuk Dr. Tifa itu telah ditetapkan oleh Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 yang akan datang, dimulai pukul 9.00 WIB bertempat di ruang sidang utama atau ruang sidang Profesor Kusuma Atmaja di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sedangkan untuk sidang Bapak Roy Suryo, oleh karena yang bersangkutan sampai hari ini masih mengajukan permohonan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Majelis Hakim untuk pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum bisa menetapkan hari sidangnya. Sebelumnya Roy Suryo mengajukan pra peradilan terkait penggeledahan dan penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra peradilan Roy Suryo akan digelar pada Senin 29 Juni pukul 9 pagi dan diketuai Hakim Tunggal Iketut Darpawan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.